Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan. Dan pada kesempatan ini Pastor Ruli sedang berhalangan, tetapi saya tidak sendirian. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang growing in communication atau bertumbuh dalam komunikasi. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang saudara yang sudah lama saya kenal dan sering juga beliau menemani kita di perbincangan ini. Sahabat baik saya, siapa lagi kalau bukan Pastor Ferry Felani. Pastor Ferry, thank you so much. Sama-sama, untuk kesediaannya udah bisa hadir. Oke, baik saudara, sebelum saya berbincang-bincang tentang growing in communication, saya ingin terlebih dahulu menyapa setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung di acara We Talk ini. Buka hati saudara, saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Kita akan banyak belajar. Selalu saya pun belajar sangat banyak dari setiap narasumber yang hadir. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan memulai diskusi kita, ngobrol santai kita ini tentang growing in communication, bertumbuh dalam komunikasi. Pastor Ferry, mungkin sebelum kita ngobrol tentang bertumbuh dalam komunikasi, komunikasi itu apa sih? Jadi kenapa sih komunikasi itu penting? Ya, sebetulnya komunikasi kan adalah sebuah proses pertukaran informasi, ide, atau ungkapan perasaan antara dua pihak atau lebih, gitu ya. Proses pertukaran informasi. Jadi sehingga apa yang kita tahu, kita rasa, ide yang kita punya itu bisa dipahami orang lain. Demikian juga orang lain kepada kita. Kita bisa memahami apa yang menjadi ide, ketakutan, perasaan, dan juga pemikiran orang lain karena dikomunikasikan. Pasti dua arah atau satu arah juga bisa? Kalau dibilang satu arah begini, satu arah yang ngomong, yang satu lagi mendengar dan memahami, gitu. Jadi tetap dua arah ya, gitu. Karena yang satu walaupun nggak ngomong, tapi kan mendengarkan, gitu. Iya. Nah, seberapa komunikasi itu? Kenapa ini sampai kita mesti obrolin lah, gitu? Emang pentingnya apa sih, gitu? Ya. Mengutip perkataan Ed Cole ya, tokoh pria sejati, dia pernah bilang bahwa communication is the basic of life, dasar dari kehidupan. Memang Tuhan menciptakan manusia dengan kemampuan untuk berkomunikasi di level yang tertinggi dibanding tumbuhan yang lain ya. Kalau kita lihat kayak kucing ataupun binatang-binatang mungkin mereka berkomunikasi ya, walaupun dengan levelnya. Ternyata semua yang hidup itu perlu berkomunikasi walaupun dengan tingkatannya masing-masing. Tapi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, mungkin salah satu ekspresi dari keserupaan tersebut adalah manusia diciptakan dengan kemampuan berkomunikasi. Seperti halnya Allah mampu berkomunikasi, mengungkapkan isi hatinya, rencananya, kehendaknya. Demikian juga manusia punya kemampuan yang sama. Hanya saja dampak dari kejatuhan manusia dalam dosa membuat komunikasi yang ada jadi terdistorsi, gitu ya. Karena itu berdampak. Tetapi manusia tidak mungkin bisa hidup dengan baik, dengan maksimal, apalagi dalam rangka mengelola bumi dan mengerjakan rencana Allah tanpa kemampuan komunikasi yang baik. Jadi setiap orang pada dasarnya sudah diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk berkomunikasi. Bahkan orang-orang yang lahir dengan kekurangan, gitu ya, lahir dengan kekurangan dalam penglihatannya, pendengarannya, itu pun pasti punya kebutuhan untuk berkomunikasi. Mereka mencari cara, gitu ya, dengan mungkin kita mengenal ada yang namanya bahasa apa? Sign language, gitu ya. Itu kan upaya bahwa orang-orang yang tidak bisa mendengar, gitu ya, juga ingin berkomunikasi untuk ingin memahami sesuatu, karena tidak mungkin hidup itu berjalan tanpa pemahaman, dan pemahaman itu terjadi kan karena komunikasi. Waktu kita membaca, waktu kita menulis, waktu kita berbicara dan mendengarkan. Jadi itu penting karena itu relate dengan hidup kita, apalagi berhubungan dengan kehidupan rohani kita. That's why kita perlu growing nanti nih, karena kita menemukan ada banyak problem di dalam gereja, pelayanan, kehidupan rohani yang terjadi karena kita nggak bertumbuh dalam area komunikasi dalam hidup kita, gitu Pastor Wigan. Oke. Tadi saya tertarik dengan Pastor Ferry katakan hewan juga berkomunikasi, tetapi manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu berkomunikasi dalam level yang lebih tinggi tadi. Pastor Ferry katakan, mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang hal ini. Ya, ini menarik banget ya, rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Kita lihat saja di dunia ini ada berapa banyak bahasa muncul.
bahasa Jerman, bahasa Ibrani, bahasa Jawa begitu ya. Dengan segala macam tulisannya. Kita kalau belajar linguistik ya, ada tensesnya gitu ya, ada segala macamnya. Itu membuat kita kagum, dan hewan tuh nggak punya itu begitu. Hewan tuh ya cuman kalau kata kucing yang mengeong aja. Kita nggak ngerti itu ngeong tuh artinya apa. Begitu manusia berkomunikasi dengan bahasa itu kompleks sekali gitu ya. Bahasa itu betul-betul kompleks, dari mulai kata kerjanya, kata keimbuhannya, atau bahkan kata-kata yang spesifik dalam dunia kedokteran misalnya gitu. Dunia kedokteran itu punya bahasanya sendiri, punya istilah-istilah kedokteran, istilah medis. Dunia bisnis punya lagi istilah-istilah bisnis yang kalau orang nggak belajar nggak ngerti juga begitu. Jadi kita lihat bahwa manusia begitu dahsyatnya, hebatnya Tuhan menciptakan segala serupa dengan Allah, dengan otak yang mampu menghasilkan bahasa, mengerti bahasa, menciptakan bahasa, bahkan mempelajari bahasa, berbagai bahasa. Jadi kita kadang-kadang ketemu ada satu orang yang bisa mempelajari bahasa asing yang lebih dari 1 atau 2 bahkan begitu. Bahkan bukan hanya itu, dari membaca gestur pun gitu ya, manusia tuh punya kecerdasan kalau dilatih ya, membaca gerak, ekspresi dan sebagainya. Itu yang membedakan manusia dengan binatang jauh sekali gitu. Manusia betul-betul punya kecerdasan yang luar biasa, walaupun hal itu perlu dilatih dan juga perlu digunakan untuk tujuan yang baik gitu. Oke. Nah, apa sih pentingnya berkomunikasi? Pentingnya yang pertama adalah supaya kita memahami. Ya. Jadi tujuan utama orang berkomunikasi kan pertamanya adalah kan ngerti, paham gitu ya. Nah nanti setelah paham ada tingkatan lainnya begitu. Setelah paham orang akan mulai terpengaruh dengan apa yang dipahami. Misalnya begitu ya, misalnya orang diajak untuk pergi liburan, atau orang ditawari sebuah produk barang begitu. Pertama dia harus paham dulu begitu. Kalau sudah paham kan dia akan mulai terinfluence bahwa saya mau beli nggak ya. Kalau itu diajak liburan saya mau ikut nggak ya. Kalau dia mendengar kebenaran firman Tuhan, setelah ngerti dia mau berubah nggak ya gitu. Jadi abis dia understand ya, dia terinfluence. Setelah terinfluence dia akan mulai memutuskan, oke, kayaknya ini menarik, kayaknya saya mau. Maka dia akan masuk ke level berikutnya, yaitu action, melakukannya gitu. Jadi saya mau beli, ya dia bayar. Saya mau ikut, ya udah dia ikut. Atau saya ternyata perlu berubah, perlu bertobat, dia putuskan. Lalu hasil terakhirnya adalah change, perubahan gitu. Tapi selalu start dari understanding dulu gitu. Karena kalau komunikasi itu tidak bikin orang ngerti, makanya ada istilah salah paham kan begitu kan. Salah paham kan apa? Salah memahami. Jadi apa yang disampaikan apa, orang memahaminya apa. Berarti terjadi miskom, katanya miscommunication. Nah itu yang akhirnya membuat ada banyak problem di dalam pernikahan, keributan dalam pelayanan gitu. Maksudku nggak gitu loh gitu kan. Maksud aku gini, kenapa kamu nangkepnya begitu? Ribut dan sebagainya. Dan akhirnya di situ orang nggak jadi berkat. Orang akhirnya saling melukai gitu ya. Padahal harusnya pekerjaan Allah ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan lebih baik, terhalang karena komunikasi yang nggak baik. Ya. Saya senang nih dengan salah paham ya. Memang dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari lah, dunia kerja, pelayanan, katakan dalam keluarga lah, salah paham kerap kali itu terjadi. Ketika terjadi salah paham ini, sebenarnya siapa yang paling bersalah? Yang menyampaikan informasi, komunikatornya, atau reseptornya yang menerima informasi? Ya, biasanya tergantung ya Pastor Wigan ya. Kadang-kadang ada yang pemberi informasinya nggak jelas dalam menginfokan, begitu kan? Dia menginfokannya mungkin tidak detail, atau dia menginfokannya asal sambil lalu gitu, tidak dengan mungkin intonasi suara atau volume suara yang jelas, tidak dengan keterangan yang jelas bahwa ini info untuk apa sih, untuk mengajakkah gitu ya, apakah informasi ini untuk tujuan mengkritikkah atau masuk nasihatkah gitu. Jadi kalau pemberinya nggak jelas, yang nangkep bisa juga nggak jelas. Atau ada yang menyampaikan sudah jelas nih, tapi yang mendengarkan ini yang mungkin dia dengarnya setengah hati gitu ya, terdistraksi dengan gadget gitu ya, atau dipengaruhi oleh kecerdasan dia atau kapasitas mentalnya begitu ya. Jadi dengan dia punya mungkin tingkat pendidikan ataupun pengalaman dia, orang juga bisa akhirnya dengan keterbatasan dia di dalam pemikiran dan hatinya, orang bisa salah nangkep gitu. Sesuatu yang tadinya baik, sesuatu yang tadinya sebenarnya sudah clear dan jelas, tapi karena dia sendiri tidak bertumbuh dalam
belajar, pengetahuan, atau dia punya luka-luka batin. Jadi sesuatu yang disampaikan mungkin sebenarnya biasa aja, cuma nanya kabar begitu. Tapi orang nangkepnya kok dia tuh kayaknya mencurigai aku ya. Kalau dia tuh menanya begitu tuh kayaknya nyindir aku ya. Padahal nggak ada intensi menyindir gitu. Jadi salah paham kenapa? Karena ternyata bisa dari penyampai pesannya, termasuk juga dari penerimanya. Nah kalau dua-duanya salah, error ya, itu tambah heboh gitu ya, tambah luar biasa. Paling gak enak itu kalau disalahpahami loh. Nah betul. Ya, Paulus itu kalau kita lihat di Alkitab, Paulus itu salah satu rasul yang paling disalahpahami di awal. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam Kisah Rasul pasal 22-23 saat terakhir ya, Paulus ditangkap di Yerusalem, kemudian dia sampai dipindahkan ke Kaisarea dan lain sebagainya. Tuduhan utama orang-orang Yahudi pada saat itu adalah Paulus ingin membubarkan hukum Taurat Musa. Padahal Paulus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Mereka hanya sepotong-sepotong. Paulus mengajarkan memang orang yang bukan Yahudi tidak perlu disunat. Tetapi informasi yang beredar di tengah-tengah orang Yahudi saat itu sampai mereka sangat membenci Paulus adalah Paulus ingin membatalkan hukum Taurat. Nah, itu kan Paulus tuh disalahpahami ya. Nah, gimana Pastor Ferry kalau melihat kesalahpahaman atau gimana kalau kita sedang disalahpahami? Ya, posisinya kalau kita memang sedang disalahpahami, biasanya kita ingin melakukan klarifikasi ya Pastor Wigan ya. Karena kesalahpahaman kan berarti apa yang kita sampaikan gak clear di benaknya orang lain. Ya tentunya kita perlu berupaya begitu ya, membangun hubungan dan meminta ruang untuk bisa menjelaskan supaya apa yang menjadi maksud dan tujuan kita itu jelas gitu, dan intinya meluruskan lah gitu. Tapi yang jadi problem seringkali adalah ada orang-orang yang dia tidak tidak berusaha mengklarifikasi, sudah menerima sesuatu apa yang dia tangkap dengan pengertian yang salah, terus diyakini, terus disebarkan gitu, sehingga orang akhirnya percaya yang salah gitu ya. Oke, tunggu. Saya mau pilih dulu nih tentang kasus salah paham. Ya. Dari sisi kita yang disalahpahami. Oke. Pastor Ferry tadi bilang, klarifikasi dong. Ya. Jelaskan dong. Tapi ada orang juga yang seperti ini. Udah, kita diam aja. Diam adalah emas katanya. Silent is gold katanya. Biasa ditambahin bumbu-bumbu quotes yang seperti ini. Time will tell. Wede ya. Quotes waktu akan membuktikan tidak salah sih, tapi penempatannya harus pas juga kan. Iya betul. Iya kan. Nah, ini gimana pandangan Pastor Ferry terhadap orang-orang yang ketika dia tahu orang salah maksud dia, tapi dia selalu bilangnya, udah kita diem aja, pembiaran, udah biarin aja. Ya, dalam menanggapi kesalahpahaman, kalau aku sih percaya bahwa kita sebenarnya perlu berupaya meluruskan ya Pastor Wigan ya, supaya jangan sampai orang-orang yang punya maksud baik jadi menangkap hal yang keliru. Kan tentunya kalau mereka tahu apa yang benar, jangan-jangan mereka tuh nyesel gitu, kenapa aku nggak tahu dari dulu ya begitu. Nah kadang-kadang sikap-sikap diam ini ada yang lahir dari kepasifan dan keengganan. Jadi akhirnya itu menumbuhkan asumsi yang akhirnya berkembang lebih luas begitu. Kadang-kadang muncul ya karena orang nggak berani, karena orang males gitu ya. Memang ada kalanya kita perlu diam kalau kita merasa Roh Kudus menuntun kita untuk diam gitu kan. Tapi kan itu perlu kedewasaan untuk menangkap. Bukan setiap situasi diam. Iya, itu berarti kan memang kita orangnya cuek, ignorance atau penakut misalnya begitu ya. Tapi pada dasarnya kita perlu bergumul kan dengan Roh Kudus untuk tahu dalam momen ini nih saya perlu diam atau saya perlu jawab. Sama orang ini saya perlu diam atau perlu jawab. Karena memang mungkin ada orang-orang yang kalau kita jelasin juga percuma. Artinya memang dia tidak datang untuk mendapatkan klarifikasi karena memang sudah benci sama kita atau dan sebagainya. Mungkin memang ngomong sama orang yang seperti ini lebih percuma gitu ya Pastor Wigan ya. Tapi kan ada orang-orang lain yang sebetulnya dia ingin tahu kebenarannya begitu. Atau orang-orang yang lugu, polos gitu. Dan kalau waktu kita diam, kita sedang membiarkan apa yang salah terus berkembang.
Walaupun setelah kita mengklarifikasi belum tentu juga orang selalu langsung percaya kan. Tapi paling tidak orang kan punya pertimbangan begitu. Orang punya pertimbangan. Makanya kita perlu ketika terjadi kesalahpahaman kita perlu tenang dulu, perlu tenang, melihat situasinya, berdoa, minta hikmat Tuhan, dan perlu tahu kepada siapa kita perlu menjelaskan, mengklarifikasi. Setelah itu ya kita akan percayakan hal tersebut pada orang yang sudah kita jelaskan begitu. Nah, jadi time will tell itu akan lebih baik digunakan setelah kita menjelaskan kan begitu ya. Setelah kita sudah mengklarifikasi dengan baik, setelah itu ya udah, kalau memang orang tidak percaya juga ya time will tell begitu. Tapi dengan kita bersikap pasif itu akan kita membiarkan kebohongan itu bekerja kan, kesalahpahaman itu makin merusak hubungan atau merusak hal-hal yang lain, dan kita sedang memberi ruang pada iblis. Makanya kadang-kadang kita pernah mendengar istilah bahwa sesuatu tuh jadi hancur karena orang benar tuh diam gitu. Orang benar tuh diam. Ya kadang-kadang kita perlu bersuara gitu. Ketika kita tahu kita perlu bersuara. Paulus juga di hadapan Raja Agripa kan dia menjawab tuduhan-tuduhan orang Yahudi begitu ya. Kita pikir Yusuf tuh diam aja. Ya jangan jadikan Yusuf satu-satunya patokan gitu ya, ketika dia difitnah oleh istri Potifar. Tetapi ada Paulus yang juga berapologet gitu ya, bersoal jawab untuk menjelaskan, berargumentasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dilemparkan orang Yahudi terhadap dia kan begitu. Berarti itu boleh nggak? Boleh begitu. Dan itu harus dilakukan dengan tenang, dengan hikmat ya, karena klarifikasi ini penting untuk kita tidak juga memberi kesempatan bagi iblis untuk mengacaukan orang-orang tertentu yang sebetulnya mereka tuh nggak perlu salah paham sebetulnya begitu. Boleh nggak kalau saya bilang ini, salah paham itu salah satu tanda adanya lack of communication. Yes. Oke, nah sekarang gini, Pastor Ferry, dalam rumah tangga nih, ini nih hal yang paling banyak terjadi nih, ya. Salah paham terjadi, of course berujung pada keributan, ya. Nah biasanya kalau udah ribut, ya suami bilang gini, dia tuh nggak mau dengerin saya, atau dia tuh nggak mau ngertiin saya. Pasangannya juga bicara hal yang sama. Dia tuh nggak mau dengerin saya, dia tuh nggak mau ngertiin saya. Nah, saya jumpai seringkali gini, kesalahpahaman terjadi karena orang yang memahami yang salah itu keburu cepat untuk berasumsi. Banyak orang yang tanpa sadar nih jadi cenayang, saudara. Ya, jadi mind reader. Jadi pembaca pikiran gitu. Jadi misalnya pasangannya ngomong begini, misalnya dia tersinggung nih dengan ucapan ini, atau dia kesel dengan tindakan ini ya. Instead of dia bertanya, apa sih maksud kamu ngomong itu ya? Tapi banyak orang itu udah jadi mind reader duluan. Kamu pasti gini kan? Maksud kamu pasti ini kan? Nah, ini adalah menurut saya salah satu bukti dari lack of communication ya. Dalam keluarga itu hal ini loh yang perlu ditumbuhkan. Ya, betul Pastor Wigan. Ya, nah gimana sih caranya supaya komunikasi itu bisa bertumbuh, misalnya dalam keluarga deh gitu. Nah, kita kan biasanya umumnya memahami bahwa alat komunikasi itu ya mulut dan telinga kita gitu ya, termasuk mata ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, kita baca dan kita dengar. Tapi ternyata ada yang lebih penting daripada sekadar mulut, mata dan telinga, yaitu hati dan pikiran, Mas Wigan. Peran hati dan pikiran itu penting banget dalam berkomunikasi, terutama dalam pernikahan gitu ya. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang disalahpahami itu karena hati kita udah cenderung nggak beres begitu, udah jengkel sama pasangan, udah keburu cemburu. Kalau sekarang bilang netting, negative thinking. Nah itu dia. Bahasa Inggrisnya curigation. Jadi kalau orang itu punya, nah makanya gini, bicara soal growing in communication itu start dari growing pada diri kita sendiri. Hati kita tuh harus bertumbuh kondisinya ya. Kalau kemarin itu penuh dengan luka, harus bertumbuh. Makin dipulihkan, makin dewasa, makin berkemenangan. Pola pikir juga sama. Jangan kita rajin ke gereja, tapi negative thinkingnya nggak lebih baik gitu. Sudah 3 tahun di life house tertanam, tapi negative thinkingnya sama aja begitu. Nanti komunikasinya pasti jadinya cenderung negatif gitu. Misalnya begini, misalnya ada seorang suami pulang kantor, terus dibikinin kopi sama istrinya begitu.
bikinin kopi sama istrinya. Terus tiba-tiba dia ada distraction lah gitu, misalnya ada telepon masuk atau apa. Tiba-tiba karena ada sesuatu yang seru, mungkin ada project yang bikin cuan atau apa gitu, telepon temannya. Terus kopinya ditinggal begitu. Wah gitu. Langsung iya terima telepon gitu. Excited, terlalu asik. Nah, istri yang salah paham bisa mikir bahwa kok saya nggak dihargai, kopi saya kasih nggak diminum. Berarti dia tidak menghargai saya dong. Berarti dia tidak menghargai saya, sebuah kesimpulan yang sepotong kan. Padahal suaminya bukan tidak punya intention untuk tidak menghargai. Dia pengen ngopi sebetulnya, tapi ada sesuatu yang mendesak yang buat dia excited sehingga dia lupa gitu bahwa ada kopi yang dia siapkan, dan dia pikir nanti aja deh, nanti dulu dah, ini urusan kerjaan bisnis bisa duluan deh, nanti abis itu selesai telepon kopinya saya minum begitu. Nah itu kan sepotong yang akhirnya saya menyimpulkan berarti saya nggak dihargai, berarti suami saya tuh nggak sayang sama saya. Terus diungkapkan kan, kamu tuh nggak sayang sama saya, kamu tuh nggak menghargai saya yang bikin kopi gitu. Nah suami marah lagi kan, siapa yang gak menghargai? Kok kamu jadi nuduh saya? Begitu. Again, miscommunication terjadi kan gara-gara begitu. Startnya dari mana? Hati sama pikiran begitu kan kadang-kadang gitu. Makanya hati pikiran ini yang perlu di-upgrade, terus bertumbuh dari oleh kebenaran yang kita dengar, kita baca, kita renungkan, harus membuat hidup kita semakin diubahkan, sehingga waktu hati dan pikiran diubahkan, akhirnya keluar komunikasi yang baik gitu, Pastor Wigan. Wow. It's really awesome. Saudara, saya sangat suka loh dengan poin ini. Karena kalau teori-teori komunikasi di dunia ini pasti yang dipentingin cara bicara, menyimak. Tapi tadi barusan Pastor Ferry memberikan sebuah prinsip firman Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum teknik bicara, teknik menyimak, yang paling penting yang kita justru harus benahi adalah hati dan pikiran kita ya. Betul. Sebab mau cara bicara kita pintar, cara bicara kita bagus, tapi kalau hati kita udah bengkok, wah itu susah. Ya. Kalau pikiran kita kotor, hati kita kotor, itu pasti akan reseptifnya, orang ngomong apapun kita akan tanggapi itu sebagai suatu hal yang buruk. Ya. Dia mau maksudnya apa, kita udah mikirnya kita mau dijahatin. Kita mikirnya dia nih pasti ada niat bulus, padahal enggak gitu loh. Betul. Nah ini betapa kacaunya kalau dalam rumah tangga sampai hal ini terjadi. Nah terus dalam growing in communication kira-kira ada apa lagi sih yang perlu diperhatikan? Nah melanjutkan yang tadi Pastor Wigan ya. Saya ingat ada kutipan dari Dr. John C. Maxwell yang pernah menulis begini: karakter seseorang itu menggarisbawahi pesannya. Karakter seseorang itu menggarisbawahi pesannya. Ternyata orang itu akan cara dia berkomunikasi itu lahir dari karakter dia. Misalnya seseorang itu punya karakter nggak sabaran, misalnya gitu ya, nggak sabaran. Maka dalam nanti dia berkomunikasi, dia akan cenderung menunjukkan itu, sikap nggak sabaran dia. Entah dari dia ngomong ke orang atau dengerin orang, itu nggak sabaran. Atau ada orang yang karakternya sombong, ya, karakternya sombong. Maka dalam komunikasi dia akan menunjukkan sikap rendahin orang, pamer gitu ya. Atau ada orang yang karakternya tuh berbohong, pembohong gitu. Jangan heran kalau dia berkomunikasi itu dia akan muncul hal-hal yang sifatnya nggak jujur gitu, tidak sebenarnya, atau banyak polesan-polesannya, manipulatif dan sebagainya. Nah biasanya kan orang kalau bergaul kan, biasanya orang kalau makin dalam kan tahu ya, orang ini teman gue ini suka berbohong, suka ngomong gede nih. Ini orangnya sombong, arogan. Nah ketika dia coba berkomunikasi dengan cara yang manis dan baik dan nggak sesuai dengan karakternya, apa yang terjadi? Orang nggak percaya, ya kan? Tahu-tahu merendah gitu. Enggak kok, saya enggak begitu merendah. Tapi kita tahu orang ini basic itu sombong banget gitu. Dia tuh jongkok di atas Monas. Nah, itu dia gitu ya. Dia tuh memang jongkok, tapi di atas gedung pencakar langit. Atau dia berkata-kata seakan-akan dia jujur dan tulus begitu. Tapi kita tahu orangnya tuh selama ini nggak pernah jujur. Jadi apa yang terjadi? Kita tuh kayak nggak trust. Jadi apa? Mungkin kalimat-kalimat dia yang manis, yang bagus gitu, yang dia komunikasikan, yang dia kemas dengan teknik komunikasi, itu tuh jadi nggak punya impact. Jadi kayak nggak punya impact dan tidak bold. Makanya tadi Maxwell bilang apa? Karakter seseorang tuh menggarisbawahi pesannya. Tapi lihat kalau ketika orang itu jujur, memang orang yang jujur dan tulus. Waktu dia ngomong, itu kayak ada wibawanya kan gitu. Orang tuh percaya begitu. Karena saya tahu dia orangnya jujur. Atau orang yang rendah hati mengeluarkan kalimat yang rendah hati, orang tahu memang dia rendah hati begitu. Jadi kalau mau diubah dalam komunikasi, bicara soal growing in communication, yang perlu diubah tuh bukan cara bicaranya kan begitu.
Bukan cara penyampaiannya, gimana ya supaya kedengaran rendah hati ya, supaya kedengaran sabar dan kedengaran jujur ya, bukan. Tapi ternyata PR dalam komunikasi dan merubah diri kita kan, mengubah. Makanya di dalam perspektif iman Kristen nih ceritanya begitu ya, tidak mungkin kita growing in communication tanpa pertobatan ternyata. Nah, dan tidak mungkin ada pertobatan tanpa self awareness, kesadaran bahwa ternyata komunikasi saya tidak baik karena lahir dari karakter yang gak baik, hati yang gak baik, pola pikir yang gak baik, dan saya perlu bertobat supaya ketika saya bertumbuh dan bertobat, komunikasi saya makin baik gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi harus diawali justru dari pertobatan dulu. Nah, betul. Ya, jadi komunikasi yang bertumbuh tadi bicara tentang hati, bicara tentang pikiran, lalu tentang pertobatan. Ya. Lalu. Nah, itu yang kita percaya Pastor Wigan ya, gini, untuk orang bisa mencapai pada pertobatan kan, berarti artinya bertobat itu artinya tahu bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan gitu ya, ini nih salah, menyakiti orang lain, membohongi orang lain, merugikan orang lain, kata-kata saya menyindir, kata-kata saya merendahkan, itu salah. Nah, tapi untuk sampai pada pertobatan, orang kan harus punya self awareness, harus menyadari dulu. Kesadaran. Nah, kesadaran ini yang kadang-kadang susah gitu kan. Kesadaran tuh butuh kerendahan hati sih. Betul banget Pastor Wigan. Bahkan perlu pertolongan Roh Kudus ya untuk menginsafkan kita bahwa ternyata pola pikir pola komunikasi kita tuh salah. Jadi yang bikin seringkali orang Kristen tuh punya problem misalnya dalam pernikahan ya. Pernikahan saya berat banget sih, makin tahun bukannya makin bener makin berat gitu. Coba kita cek. Salah satu yang jadi perlu kita cek dalam masalah pernikahan kan adalah komunikasi. Biasanya di situ tuh ada problem keuangan, komunikasinya gimana soal uang, ada masalah seks gimana komunikasinya soal seks dan sebagainya. Nah, biasanya ditarik dulu kan begitu. Nah, ketika orang udah lihat dalam pola komunikasinya, orang tuh perlu memperhatikan kata-kata apa sih yang sering keluar dari mulut kita. Nah, kadang-kadang kita tuh suka nggak menyadari, makanya perlu sekali orang Kristen tuh menerima masukan, menerima teguran dari saudara seiman ataupun dari pasangan ataupun dari mentor ya Pastor Wigan ya, supaya kita jadi sadar, ternyata tuh saya tuh sering, misalnya gini, kamu tuh sering ngeluh, dikit-dikit ngedumel, bersungut-sungut begitu ya, makanya pasangannya tuh sumpek gitu dengan masalah udah berat, kamu bersungut-sungut terus sebagai istri misalnya begitu. Akhirnya semua jadi sebel begitu, anak-anak juga jadi kesel, suasananya nggak enak, suaminya juga imannya mau bangkit jadi susah begitu ya. Tapi kadang-kadang orang suka ngerasa kan bahwa saya kan cuma ngomongin faktanya aja, buktinya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana? Iya, tapi bukannya kita mengabaikan fakta bahwa kita punya problem, tetapi bersungut-sungut itu kan bentuk komunikasi yang negatif, yang lahir dari di hati kita mungkin tidak percaya, tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada sukacita. Saya ingat kalau nggak salah Pastor Wigan dulu pernah ngomong begini, bersungut-sungut itu kan dosa yang dihukum Tuhan gitu ya. Ketika bangsa Israel jadinya terhambat, tidak bisa masuk tanda perjanjian karena dosa bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut itu artinya kita protes sama Tuhan untuk bilang seakan-akan Tuhan tuh gak becus ngatur hidup kita. Demo Tuhan. Dan itu menarik banget kan begitu, bahwa kadang-kadang orang Kristen aja suka gak ngerasa bahwa bersungut-sungut itu pola komunikasi yang salah loh. Dan kita perlu growing, berpindah dari bersungut-sungut pada mengucap syukur kan begitu. Nah, ini aja dikenali gak dalam hidup kita? Kadang-kadang kita gak mengenali. Padahal coba deh, 2 hal aja di kitab Yakobus, dia pernah bilang bahwa janganlah kamu bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Coba deh dalam pernikahan kita, ubah 2 hal itu dulu deh. Bersungut-sungut dan saling menyalahkan tuh di stop aja dulu gitu dalam pernikahan kita. Mostly pernikahan tuh better deh pasti begitu. Tapi kan start dari mana? Dari karakter dulu kan, dari dalam kita. Dan juga saya rasa untuk bisa bertumbuh komunikasi khususnya dalam pernikahan ya, kita harus ada kemauan untuk terus mau belajar loh tentang pasangan kita. Yes. No matter what, kita udah menikah berapa lama, betul. Tapi kita harus punya hati untuk mau terus belajar tentang pasangan kita. Sebab ketika kita berhenti belajar tentang pasangan kita, itu bisa menjadi salah satu penyebab kesalahpahaman menurut saya. Betul Pak Wigan. Saya tuh sering bilang gini sama istri saya gitu ya, kalau kita mengenal orang itu harus utuh, jangan sepotong, jangan menilai orang itu hanya dari sepotong kejadian. Misalnya begini, misalnya satu kali istri saya lagi keluar gitu ya, lagi pergi kemana, terus saya telepon atau chat gitu ya, sayang boleh titip beliin ini nggak gitu, ada sesuatu yang saya, misalkan sabun cuci muka
buat pria, saya punya sabun cuci mukanya habis, boleh titip nggak gitu. Waktu dia pulang ternyata dia nggak bawa itu gitu. Wah, aku lupa gitu. Nah kadang-kadang ada orang yang ketika terjadi itu, terus dia mulai marah sama istrinya, bilang gini, kamu tuh nggak sayang sama aku ya, aku cuma titip sabun cuci muka aja kamu lupa. Keluar kalimat komunikasi ya, kamu nggak sayang sama aku. Terus istrinya nggak terima kan, loh kok kamu bilang aku nggak sayang cuma gara-gara sabun cuci muka, berantem lah begitu ya. Nah kadang-kadang kita perlu mikir kan kalimat tadi ya, sabun cuci muka saya nitip terus nggak dibawain, terus saya mulai muncul kalimat gara-gara kamu nggak lupa beliin, kamu nggak sayang sama aku gitu. Kan kita kayak nggak kenal pasangan sendiri ya. Saya coba kalau pikir jernih gitu ya, secara utuh menilai istri saya gitu, apa iya dia nggak sayang saya gitu selama ini? Dia udah masakin, dia sudah berkorban ini itu, dia selama ini mendampingi saya, menemani saya, merawat saya waktu sakit dan sebagainya, merawat anak-anak dan sebagainya. Kan itu punya bukti yang valid ya bahwa istri saya mengasihi saya, dan tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak mengasihi saya hanya karena kelupaan beli sabun cuci muka begitu. Nah kadang-kadang kalau kalimat itu dimunculkan, itu kan kalau kita telaah lagi, kalimat itu nggak ada kebenarannya begitu, karena kalau kita mau mengenal istri kita lebih dalam, dia ternyata nggak gitu loh gitu. Makanya di balik faktor komunikasi perlu juga untuk kita mengenal pasangan kalau dalam rumah tangga, mengenal supaya komunikasi yang terdistorsi itu tuh kita nggak telan mentah-mentah. Namanya orang lagi marah ya Pastor Wigan ya, kadang-kadang kan keluar kata-kata yang ya mungkin meleset ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak benar begitu ya. Terus lucunya begini, dalam pernikahan seringkali kata-kata yang baik kita nggak rekam, kita nggak terima. Jadi kan pasangan kita ngeluarin kata-kata yang kasar, kata-kata yang lagi marah gitu ya, kita malah telan mentah-mentah, kita imani dan kita yakini gitu. Padahal justru saya selalu pikir gini, kalau istri saya lagi capek, marah gitu ya, justru kata-kata dia itu jangan dimasukin hati, karena dia lagi emosi. Begitu dia udah reda, dia akan minta maaf kan, sorry ya tadi aku ngomong seperti itu. Kadang-kadang kita nggak boleh sebaliknya begitu, malah kata-kata yang jelek malah kita tangkap, kita terima kebenaran, padahal itu lagi pasangan kita lagi dalam kondisi yang tidak oke gitu. Nah menurut saya nih, saya mau menyambung ya tentang hubungan suami istri gini ya. Saya percaya bahwa seseorang ketika emosi atau titik didihnya tinggi, itu banyak hal, keputusan yang diambil, komunikasi yang dilontarkan, kebanyakan salah. Kalau saya dengan istri, Pastor Ferry gini, kalau lagi ada konflik, yang namanya konflik itu kan pasti dua-duanya boiling pointnya tinggi nih, ya. Tapi sebenarnya kita bisa tahu kok boiling point siapa sih yang lagi lebih tinggi. Misalnya kita udah kesel nih, tapi baru 60. Kita tahu nih istri kita udah 100 nih, ya. Kalau saya dengan istri dalam hal-hal seperti ini, salah paham atau apapun itu, kita tidak untuk segera mencari benar salah dulu. Karena mencari benar salah di suhu yang tinggi itu percuma. Kan tindakan pun sulit rasional. Komunikasi tidak akan bisa efektif. Jadi kalau kita biasanya yang suhunya lagi lebih bawah, diem duluan. Yang ngalah itu ya. Yang lebih waras, yang ngalah. Makin emosi kan semakin gak waras pasti. Nah jadi penyelesaiannya itu kadang-kadang orang itu merasa kalau dirinya benar, ya, dia mau digas terus gitu loh. Suhu lu 100, gue pompa naik jadi 120, gue yang bener kok, gitu loh. Nah tapi justru kalau saya istri pribadi itu memilih untuk jangan cari benar salah dulu, tapi siapa yang tensinya lebih di bawah, ya, itu lebih baik mengalah duluan. Karena nanti kalau semua udah cooling down, itu baru komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Ya. Kalau pas lagi tinggi, waduh, itu saya rasa pendapat yang benar pun kalau disampaikan dengan cara yang salah, hasilnya juga bisa jadi nggak efektif, jadi salah juga hasilnya. Iya. Nah, saya mau diskusi tentang ini nih, Pastor Ferry. Gimana komunikasi hubungannya dengan tipe kepribadian? Sebab gini. Saya setuju tadi kata Pastor Ferry bilang, dalam komunikasi karakter itu akan terlihat. Yang tidak sabaran, saya harus mengaku nih,
mengaku kelemahan saya ini bukan orang yang sabar. Ya, saya orang yang satset. Memang secara tipe kepribadian, memang gini, kalau kita tahu tipe kepribadian, misalnya kalau kita pakai DISC deh, dominan, intim, stabil, cermat ya, DISC. Nah, tentu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang kurang juga, ya. Semua pasti punya kelebihan, semua punya kelemahan. Tergantung gimana kita meresponnya, ya. Saya DI, mentok. Nah, ini ibarat mobil kan gas nih, remnya nggak ada. Kalau istri saya SC, ya, SC dulu, sekarang CS, tapi dua-duanya tinggi lah, tanpa D, tanpa I. Jadi bayangkan, sebenarnya tipe kepribadian kita ini kutub utara, kutub selatan nih. Betul. Satu gas, satu rem. Komunikasi saya singkat, padat, jelas. Saya paling ahli merangkumkan percakapan 2 jam dalam 1 kalimat. Ya, jadi kalau saya habis ketemu orang, kalau istri saya tanya tadi ngomongin apa, saya bisa rangkum dalam 1-2 kalimat. Intinya gitu ya. Masa ngomong 2 jam cuman ngomong gitu doang? Nah, ini terbalik nih. Kalau pola komunikasi istri saya muter-muter, yang menurut saya banyak informasi yang bisa di-cut, tapi semua jadi muter-muter. Dan dia selalu memang punya kesulitan untuk menyampaikan apa yang dia punya maksud, karena memang orang SC gitu ya. Nah, slow pace. Saya satset gitu. Nah, saya melihat memang tipe kepribadian ini sangat-sangat mempengaruhi pola komunikasi, ya. Nah, kadang-kadang juga kita ketemu orang yang, saya nih nggak tahu, Pastor Ferry pernah nggak ketemu orang kayak gini? Kalau saya cukup sering, saya ngerasa ada orang mau ngomong kayak muter-muter sampai kita nggak tahu maksudnya apa sih. Jadi kita bingung sendiri gitu loh. Kita yang dengar tuh bingung, gitu. Orang ini maunya apa sih? Kita tuh bingung. Mendingan ya udah ngomong, misal mau B, udah ngomong aja B, jangan C, D, apa gitu. Yang lebih parah lagi, ada yang C, D dulu, ujungnya ke B. Ada juga udah jelasin panjang lebar, terus dia tinggalin kita, suruh kita yang menafsir. Nah, ini gimana pola komunikasi hubungannya dengan tipe kepribadian? Ya, kalau kita mempelajari pola kepribadian dasar seperti DISC, kalau kita pakai istilah Indonesia yang sederhananya ya, dominan, intim, stabil, cermat, atau dengan istilah lain yang koleris, sanguin, melankolis, pragmatis gitu ya. Memang setiap kepribadian itu membawa cara dan ciri kecenderungan orang berkomunikasi dengan cara tertentu. Orang dominan biasanya kan berkomunikasinya dia tipe pendengar yang selektif gitu ya. Dia pilih apa yang dia mau dengar gitu ya. Terus orang-orang dominan tuh orang-orang yang big picture biasanya gitu, intinya gitu ya. Jadi dia nggak ingin buang waktu untuk sesuatu yang too much detail. Too much detail. Kenapa? Karena dia orang dominan tuh result oriented kan gitu. Dia ingin cepat melihat hasil. Makanya dia bukan tipe orang yang tahan untuk sesuatu yang too much detail yang menurut dia nggak penting. Tapi kalau menurut dia penting, dia bisa jabanin juga sebetulnya gitu ya. Tapi intinya kan orang dominan gaya komunikasinya udah direct gitu ya. Tidak pakai diplomasi, langsung jebret, gue mau A, gue mau B gitu ya. Pokoknya intinya gue mau A gitu ya, mau ini gitu. Kalau orang intim kan adalah orang yang bukan tipe pendengar yang baik, karena pembicara yang antusias kan gitu, talkative banget gitu ya. Maunya ngomong terus tapi nggak mau dengar. Dan pokoknya cuma itu, kadang-kadang lompat-lompat kan, semua jadi obrolan gitu. Ini lompat ke sana, lompat ke situ gitu. Ada aja yang diomongin. Pokoknya kalau lagi seru semua keluar begitu. Jadi ya kadang-kadang suka motong-ngomong orang yang gitu-gitu tuh, tipe intim. Orang stabil tipenya adalah biasanya tipe pendengar yang baik katanya gitu ya. Dan dia biasanya lebih sulit untuk ngungkapin perasaannya kalau dia nggak nyaman sama orang tertentu. Jadi biasanya dia lebih nunggu dia nyaman sama orangnya, situasinya dia baru cerita gitu. Karena orang cermat dia komunikasinya ya detail gitu ya, terperinci, sistematis gitu ya, dan sebagainya. Dan kadang kita punya kombinasi nggak cuma satu, I doang. Tadi Pastor Wigan dominan intim, wah itu berarti kan ekspresif banget ya gitu. Kalau kesel, marah, sedih, seneng, semua mudah terbaca banget kayaknya begitu ya, direct, cepat gitu ya. Sedangkan istri tipenya
penuh pertimbangan, dirasa, dipikir gitu ya, dia punya pertimbangan. Nah, dengan kita belajar memahami dasar-dasar komunikasi kepribadian yang berbeda, kita tuh jadi bisa paham orang gitu ya, bisa menyesuaikan lah ketika kalau orang ini ngomong sama dia kemungkinan dia seperti ini, kalau orang yang berbeda dia orang stabil dia seperti ini gitu. Makanya akhirnya kalau kita paham, kita tuh nggak gampang sakit hati, nggak gampang baper begitu kan. Dan dengan kedewasaan kita juga bisa menyesuaikan Pastor Wigan kadang-kadang gitu ya, dengan orang-orang kalau sama dia kita ngomongnya to the point aja, kalau sama yang ini kayaknya orang ini nih butuh lebih detail deh, aku harus mikir dulu gimana jelasin sama dia detail dan sistematis. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi dengan mempelajari teori kepribadian dan bagaimana berkomunikasi, itu akan membantu kita dan nanti dalam berteamwork gitu biasanya. Ya dalam pernikahan juga iya sih. Kalau saya sama istri saya sama-sama intim nih masalahnya. Jadi tinggal di rumah tuh rame banget gitu ya. Sama-sama demen ngomong, sama-sama talkative gitu. Terus kalau ngobrol tuh bisa lompat-lompat, nanti bahas ide A, abis itu belum selesai ide B gitu. Dan ya tapi kita punya kemiripan, dan makanya kalau lihat istri saya juga dia ekspresif, apa-apa mudah diungkapkan, saya juga belajar untuk gak baper gitu, gak mudah tersinggung ketika dia melontarkan sebuah kalimat dengan nada tertentu gitu, yang nadanya salah gitu ya. Kok dia ngomong begitu ya, kayaknya aku kok merasanya kayak gak dihormatin ya. Tapi saya mikir lagi, apakah dia ngomong begitu memang karena gak menghormati saya, atau memang karena ekspresi komunikasi dia yang sebagai orang yang ekspresif, begitu ada satu kejadian dia nyeplos dulu nih gitu, gitu. Padahal dia gak punya intention jahat begitu. Tapi setelah sekian menit dia sadar, dia say sorry, dia bilang sorry ya tadi kok ngomong adanya begitu ya begitu. Nah dengan kita memahami begini kan kita lebih Pastor Wigan ya, lebih memahami ya, karena kembali penjelasan dari Edwin Lewis Cole gitu. Ed Cole pernah bilang gini bahwa kalau komunikasi adalah dasar kehidupan, maka dasar dari komunikasi itu adalah listening, memahami orang lain gitu. Jadi komunikasi itu bukan asal ngomong, bukan asal yang penting gue udah ngomong, yang penting gue udah umumin gitu. Tapi memahami dulu audiens saya siapa ya, lawan bicara saya siapa ya, orang seperti apa yang saya ajak bicara, kondisinya seperti apa. Itu akan membantu kita menyesuaikan. Misalnya saya lagi ngomong sama orang yang orang tua gitu ya, yang pendengarannya kurang, orang desa misalnya begitu ya, yang backgroundnya tuh menengah ke bawah. Jadi saya nggak boleh pakai jargon-jargon atau istilah-istilah yang sulit buat orang ini. Jadi saya menyederhanakannya supaya dia ngerti. Kan begitu kan, jadi lebih enak komunikasinya. Daripada kita memaksakan diri kelihatan keren dan hebat pakai istilah-istilah yang dia nggak mudeng juga gitu, nggak ngerti juga gitu. Nah, gimana kalau menghadapi yang saya ambil contoh tadi ya, orang yang kalau ngomong muter-muter, seakan suruh kita nafsir sendiri. Banyak loh kalau yang seperti itu, ngomongnya tidak to the point gitu, tapi muter-muter gitu. Sampai kita bingung, ini arahnya kemana sih gitu loh. Ya. Kadang-kadang gini Pak Sogan, memang ada orang yang berkomunikasi itu gini, yang namanya berkomunikasi itu kan harusnya punya tujuan yang jelas ya. Saya mau ngomong sama Pastor Wigan supaya apa? Minta bantuan kah? Atau apa begitu. Nah ada orang ternyata yang komunikasi itu dia sebenarnya nggak tahu tujuannya, dia cuman kepengen ngeluarin unek-unek di hati dan pikirannya dia yang juga ruwet, terus dia keluarin semua sampai lega gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kalau ditanya mau apain, dia sebenarnya juga nggak clear, cuman pengen didengerin aja gitu. Nah kadang-kadang kalau ditanya pernah nemu yang model gini nggak? Wah sering banget. Dan kadang-kadang ya kan kita nggak selalu punya waktu ya Pastor Wigan ya, kita nggak selalu punya waktu untuk dengerin sampai habis, karena kadang-kadang sesuatu yang bisa dijelasin 5 menit dia jelasin setengah jam gitu, padahal 5 menit aja kelar sebenarnya, clear gitu. Nah kadang-kadang saya memberanikan diri gitu ya untuk motong, tapi dengan cara begini. Oh gitu ya, sorry tadi maksud kamu, jadi tiba-tiba kita bilang, tadi kamu ngomong begini, ini maksudnya ini begini gak sih gitu. Jadi kita kayak nge-guide dia dengan pertanyaan supaya communication itu apa yang dijelasin tuh ada arahnya. Tadinya kan kayak muter ke sini ya. Waktu kita potong, sorry. Tadi kan kamu ngomong begini ya, bener ya? Tadi kamu bilang kalau perasaan kamu begini, kejadiannya begini. Itu tuh begini tuh kenapa ya? Ini begini gak gitu. Kita arahin dengan komunikasi, biasanya dia gak tersinggung. Kecuali kita motong yang lain terus dialihin, dia marah kan. Tapi kalau kita bilang tunggu ini menarik deh apa yang kamu katakan, tapi aku boleh nggak supaya lebih clear aku potong sebentar ya, ini tuh gimana ya, kita tanya lebih dalam. Sebenarnya kita membantu dia mengarahkan komunikasi supaya bergerak begitu. Karena kalau nggak bergerak dia kayak munyer gitu 1 jam 2 jam, padahal poinnya mungkin
nggak sampai segitu udah jelas kok buat kita, tapi dia kayak perlu ngebahas sampai dia puas, sampai dia lega gitu. Oke. Kalau komunikasi sama orang yang sombong gimana? Gimana ya kalau memang orangnya kita belum kenal, nggak deket, biasanya kalau saya sih menghindar, senyumin aja, senyumin aja. Kadang-kadang ada banyak pelajaran juga kan yang kita bisa dapat dari orang sombong. Karakternya sombong, kadang-kadang knowledge-nya nggak semuanya jelek gitu, atau kadang-kadang juga jadi pengingat buat kita ya bahwa Tata ngomong sama orang sombong tuh nggak enak ya gitu ya kita senyum aja. Tapi kalau memang kita kenal deket gitu ya, biasanya kita bisa masuk gitu ya, baik itu dengan cara menegur dengan halus, atau misalnya misalnya dia lagi pamer apa begitu ya, wah aku tuh punya ini semua gak kayak begitu. Oh iya sih, kalau aku sih nggak punya apa yang kamu punya ya gitu, nggak tapi I think aku happy dengan apa yang ada gitu. Jadi kita tunjukin bahwa kalau aku nggak seperti kamu, orang tuh nggak harus sedih loh, nggak harus jadi jelek gitu. Ya kita munculin itu aja gitu ya, terserah dia mau ngerasa nggak nyaman, mau dia sadar ataupun masa bodoh. Tapi kadang-kadang kalau kita kenal baik, kita keluar sesuatu yang counter ya, komunikasi yang sombong, kita lempar lagi bola yang rendah hati gitu, biasanya dia tiba-tiba ada yang nggak enak kan, tiba-tiba kayak iya sebenarnya gue juga nggak gitu sih gitu kan. Tapi ya apa ya, yang penting jangan sampai komunikasi orang itu jadi mempengaruhi emosi kita begitu. Jadi jangan sampai suasana hati kita, sukacita kita, dewasa kita jadi tercuri sama komunikasi dari orang-orang yang tadi sombong lah, bohong lah, apalah gitu. Jadi pada akhirnya tetaplah punya kendali atas diri kita. Cukup tahu aja, oh ternyata dia bohong gitu ya. Jangan sampai kita jadi tiba-tiba pulang jadi nggak kepuguan sendiri gitu. Ya tetaplah punya kendali atas diri kita sendiri, dan jangan izinkan apa yang dikomunikasikan itu ya mempengaruhi kita. Oke, kalau dari pengalaman pelayanan atau mungkin pengalaman pribadi, pengalaman banyak bertemu dengan orang, apa sih penghambat utama komunikasi dalam suami istri yang apa Pastor Ferry temukan? Fokus sama diri sendiri sih. Egois ya. Oh, pernikahan memang bukan tempat buat orang yang egois. Itu dia. Karena kalau orang tuh fokus sama diri sendiri ya, pasti gimana deh. Ya? Apa ya? Dia akan ngerasa semua tuh lihat dari kacamata dia dan dunianya dia. Capek gitu. Deh udah. Jadi akhirnya ini tuh harus benar menurut dia, nyaman menurut dia begitu. Semua soal seleranya. Padahal gini, kadang-kadang ada orang ya, pasangan yang sudah mengupayakan yang terbaik buat pasangannya gitu ya. Tapi karena pasangannya atau istrinya ini nggak dapat apa yang dia mau, dia marah aja pokoknya. Coba kamu berhenti sebentar, kamu lihat effort suamimu loh gitu, yang sudah berjuang secara financial, secara energi, capek dan sebagainya. Masa kamu marah? Memang betul kamu nggak dapat apa yang kamu mau. Yang kamu mau di sini nih levelnya, kamu dapat di bawahnya begitu. Tapi tahu nggak, untuk dapat yang di bawahnya ini, suamimu tuh udah effort gede banget. Nah kalau dia nggak mau ngerti, kan dia cuma egois kan, cuma melihat dari sudut pandang dia. Aku nggak happy, aku nggak dapat apa yang aku mau, dan aku kecewa, marah gitu, tanpa memahami sudut pandang orang lain, POV-nya orang lain, effortnya orang lain. Dan itu kebanyakan kalau ketika keegoisan itu dikikis, kita mulai mati bagi diri sendiri, rasanya komunikasi itu mudah loh untuk improve, ya nggak sih? Mudah untuk improve gitu. Oke, wow. Jadi penghambat utamanya adalah egois. Ego kita. Karena kalau orang egois juga nggak mau, bukannya cuman nggak mau mentingin orang lain, nggak mau tahu juga nggak mau dengerin. Iya, tentang kondisi perasaan pasangan, tentang bagaimana pasangan. Ya, memang egois itu seringkali membunuh komunikasi. Nah, kalau penghambat utama komunikasi dalam pelayanan atau tempat kerja itu gimana? Kayak sama aja sih biasanya kan. Sama aja ya, benar sih. Iya. Mau dimanapun memang egoisme itu yang selalu kemudian akan menjadi pembunuh komunikasi ya. Oke, di akhir penghujung acara ini mungkin ada hal-hal lain lagi yang Pastor Ferry mau sampaikan tentang komunikasi yang penting yang belum disampaikan. Mungkin gini aja kali ya. Tuhan tuh begitu baik sama kita, anak-anaknya. Dia gak pernah gak menyertai kita. Dia berikan firman-Nya, dia berikan Roh Kudus-Nya untuk nolong kita. Dan salah satu cara Tuhan menolong kita adalah melalui membantu kita belajar berkomunikasi dengan baik kan Mas Wigan ya. Kita diberi otak, kita diberikan hati dengan kemampuan, dengan potensi untuk berkomunikasi.
Tinggal gimana kita mengembangkannya, tinggal gimana kita mau bertumbuh di dalamnya. Kalau kita nggak mau bertumbuh nih, jadi orang bebal, jadi orang yang fixed mindset, jadi orang yang tadi tidak mau punya self awareness, egois dan tidak mau introspeksi diri, nggak mau bertobat, selalu nyalainnya dia tuh, leader gua tuh, pasangan gua tuh gitu. Akhirnya kita kehilangan berkatnya Tuhan. Kita kehilangan hal terbaik yang Tuhan berikan. Pada akhirnya komunikasi yang baik, yang bertumbuh itu diberikan buat kita, salah satunya untuk memberikan solusi buat kita. Dari permasalahan hidup kita bisa menemukan solusi dari komunikasi yang baik, termasuk mendatangkan solusi buat orang lain gitu ya. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. Growing communication berarti komunikasi yang bertumbuh. Komunikasi bisa dipelajari dong. Betul. Gimana caranya pelajarinya? Mempelajarinya pertama dengan mengenali diri kita dulu, okay. Sehingga mengenali pola komunikasi yang salah seperti apa gitu ya. Dan kita bisa mempelajari komunikasi yang benar seperti apa. Kita bisa belajar dari banyak sumber ya, dari buku, dari orang lain. Tapi yang paling penting sebetulnya ya tadi mengenali diri kita. Gini, belajar mendengarkan kalimat kita sendiri sebenarnya. Belajar dengerin kalimat kita sendiri. Coba deh kalimat yang kita ucapkan tuh kita dengerin, kita catat, apalagi waktu lagi emosi ya, lagi emosi tuh lagi naik gitu, entah lagi paling sedih, paling marah, paling seneng gitu. Coba deh didengerin lagi, terus dicatat gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak pernah mempelajari, mengklarifikasi kalimat sendiri, kita tuh jadi nggak belajar apa-apa tentang apa yang salah. Firman Tuhan aja kan itu kalimat yang kita pelajari Mas Afrikan ya. Kita pelajarin bahasa aslinya, ininya, supaya kita ngerti maksudnya Tuhan tuh apa gitu. Nah, start dari situ aja begitu, dengan mulai mendengarkan diri kita sendiri. Sebenarnya kemampuan komunikasi itu sudah diinstal kok di dalam kita sama Tuhan gitu. Kita diberi otak kecerdasan yang mampu berkomunikasi. Tinggal mau nggak kita mengkoreksi pola komunikasi yang salah. Dan paling penting adalah kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran inilah yang akan membantu kita pulih pikiran kita, hati kita, dan akhirnya kita bisa mengenali apa yang salah. Kan tahu dari mana sih komunikasi salah? Dari firman Tuhan. Kalau orang dunia mungkin berpikir bohong nggak apa-apa lah gitu ya, egois nggak apa-apa lah, semua orang kayak begitu. Tapi firman Tuhan bilang bahwa egois tuh bukan Kristus banget begitu. Berbohong enggak sesuai dengan kebenaran begitu. Nah disitulah kita ketemu standar bahwa komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan sifat-sifat dan karakternya Tuhan. Nah mungkin kalau dari saya Pastor Ferry ya, buat teman-teman yang menyaksikan ini juga, semua saudara semua, menurut saya salah satu untuk kunci belajar komunikasi memang kembali lagi adalah kita harus punya empati ya. Karena kata kunci komunikasi itu kan paham, memahami ya. Kita yang menyampaikan pesan kita ingin dipahami, orang yang mendengarkan pesan juga ingin memahami ya. Nah, itu perlu apa yang namanya empati ya. Kalau orang yang egois tadi itu pasti sudah tidak ada empati, karena yang dia pikirkan hanya diri sendiri. Tetapi ketika kita punya empati ya, kita bisa merasakan perasaan orang lain juga, maka itu akan sangat memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi belajar berkomunikasi itu memang kembali lagi bahwa kita harus mematikan nih akunya kita ini nih ya. Harus mematikan akunya kita dan punya cukup kerendahan hati untuk mau belajar tentang orang lain. Thank you Pastor Ferry untuk bincang-bincang yang serunya. Saudara, saya percaya kita semua diberkati. Demikian perbincangan kita tentang growing in communication pada kesempatan ini. Sampai jumpa di We Talk yang akan datang, hanya di We Talk No I But We. Let's talk together. God bless you.